Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para hadirin yang saudara, sebelum memulai acaranya, mari kita saksikan penampilan beliau Maulid yang akan ditampilkan oleh anak TPA kita, TPA Al-Rahman. Beri tepuk tangan kepada mereka. Marilah kita saksikan bersama. Should
مشهور
وسجود العوالم لجراد فكري اللهم صل وسلم شرف الضلال وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم والجورة المضونة فرعون كل يوسف ويزيد ذروه يوم الهاد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Yang terhormat
para pengurus jamaah Masjid Al-Kausar, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ikhlas, pengurus dan jamaah Masjid Hidayatul Rahman, pengurus dan jamaah Langgar Ar-Rahman, pengurus dan jamaah Langgar Al-Ansar, pengurus dan jamaah Langgar Baitul Arifin Sintai Galuhai, pengurus dan jamaah Langgar Baitul Salam Al-Sondija yang kami hormati, ketua panitia dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terhormat para donatur kita serta rombongan Banser. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat-cepat dipanggil oleh Allah menuju Makkah dan Madinah. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah, al-khairu wa syarru bi masyiatillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, habaib, wabil khusus Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Haddad. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih beliau bisa memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dari Rasulullah, berkat zuriat beliau ada di sini. Amin. Para sesepuh, bini sepuh, guru-guru agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah di sini kita juga dihadiri Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ahmad Zaini. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Bersama yang membersamai beliau Bapak RT, alhamdulillah beliau padahal di mana itu, di Banjar sana tugas beliau, alhamdulillah pas pulang ke sini, alhamdulillah. Bapak Ketua Masjid Al-Kausar Pak Judin dan sesepuh Langgar Ar-Rahmah, seluruh jamaah sia-sia, semuanya yang berhubungan dengan Nabi insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karenanya pada malam hari ini mari kita betul-betul niatkan kita kumpul-kumpul di sini karena kita mencintai Rasul. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin kesini bukan karena panitia yang hebat, bukan karena makanan nasi kotak, bukan karena siapa-siapa, tapi magnet yang menarik sampean kesini saya yakin karena ada di dalam hati sampean mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, yang kurang diperhatikan, kurang dilayani, mohon maklum yang semaklum-maklumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin tabi'in aman tabi'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Aduh, mohon maaf saudara. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua, utamanya hari ini nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir di acara yang insya Allah mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi pembawa rahmat, Nabi pemberi syafaat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi, ya. Ada ngantuk ala perin, begitu apa? Lu ya pengantuk? Hah? Nggak Bu? Lu ya Bu? Allah, aku lu ya Bu? Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masa'allah layusubu khair illallah. Bismillahi masa'allah man kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi masa'allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dan kami mulakan dan kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, dan juga kami mulakan yaitu para pejabat kita yang hadir, yaitu kepala RT, dan juga yang hadir di sini yaitu Bapak Wakil Wali Kota Palangkaraya, yaitu Bapak Ahmad Zaini. Dan juga kami muliakan yaitu pemuda Ansor dan lainnya yang kami muliakan dan kami hormati. Alhamdulillah kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Daudah yang hadir dikasih berkah oleh Nabi Muhammad. Daudah yang hadir yang punya hajat dikabulkan sama Allah taala. Daudah yang belum kawin cepat kawin. Aminnya aku nyaring dulu ya. Alhamdulillah.
mari kita sebelum kita atau usia kita memuji Nabi Muhammad, yaitu apa? Kita membaca yaitu pujian kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dekat itu malam ini, mudah-mudahan kota Palangkaraya dikasih berkah, mudah-mudahan kota Palangkaraya dikasih hujan air, yaitu dikasih Allah Ta'ala hujan fulus. Amin ya Rabbal Amin. Ayo mari kita sama-sama. Maulaya sholli wa sallim. Ayo mari sama-sama. Alal habibi kaharil kullihim maula. Ayo sama-sama bareng-bareng. Ya berkah Palangkaraya. Linda iman abada alal habibi kahar kullihim nabi putra Abdullah. Sama-sama. Allah Muhammad nabi kekasih Allah, Biyullah Muhammad Maula ya alal habibi khairi khalqi kullihim manusia yang kupuja Allah Muhammad manusia idolaku Allah Muhammad maulaya ya Rasulullah ya Rasulullah ta'ala al-habib bikhairi khalqi kullihim nabi pemberi syafaat Muhammad nabi penuntun umat Allah Muhammad maulaya salim daiman abada alal habib bikhairil khalqi ini alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan di aku dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di alam akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa duduk bersama Rasulullah, dan di alam barzah kita didatangi oleh Nabi Muhammad, dan nanti di alam akhirat kita bisa dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah. Nah itu kita hidup di dunia itu semua manusia kepingin senang, betul nggak? Setiap itu manusia hidup di dunia kepingin senang. Kita Nabi SAW mengatakan wa man utiya khairat dunya wal akhirah, kata Nabi. Barang siapa yang di dunia kepingin senang dan juga di alam akhirat kepingin senang, yaitu apa kata Nabi? Kita harus mempunyai sifat, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Ketika kita hidup di dunia kepingin senang, ya, dan kita senang di dunia, di alam akhirat kita diatur sama Allah Ta'ala, kita rugi, para hadirin. Dan semuanya manusia itu kepingin senang, semua manusia itu kepingin senang dan tidak mau manusia hidup susah, tidak mau, ya betul enggak? Dan manusia hidup kepingin senang, tapi apa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wahai umatku, ketika engkau kepingin senang hidup di dunia, senang, kita belum senang dunia. Dan sama, kita dalam barzah itu kita wajib senang, dalam akhirat kita wajib senang, para hadirin. Kalau kita di dunia kita senang, kalau kita dalam akhirat kita rugi, apa? Kita tidak didatangi oleh Nabi Muhammad. Nah itu bilang
Innallaha ja'ala bani Adam ala samanin hisalin, yaitu di dalam kita dikatakan bahwasanya itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak Adam, menjadikan umatnya Rasulullah SAW itu terbagi 8 sifat, Bu. Berapa, Bu? Berapa ngatur kayak dua gitu? Apa 8 sih sifat? Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin, apa menjadikan yaitu umat Nabi Muhammad itu ada 8 sifat, Bu. Arba'atun min ahli jannah, itu ada 4 penghuni surga. Warba'atun min ahli nar, itu 4 sifat ahli neraka. Kita harus pilih, Bu. Kalau kita itu di dunia, kita harus memilih 4 sifat penghuni surga, para hadirin. Dan wajib kita di dunia kepingin surga, wajib itu. Dan manusia itu tidak mau kepingin neraka, tidak mau. Karena apa? Karena di surga itu pasti ketemu sama Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW itu cinta kepada umatnya, yang umatnya punya sifat seperti Rasulullah, Bu. Paham ya? Dan Nabi itu suka kepada hambanya yang hamba tadi sebut punya sifat seperti Rasulullah. Walaupun tidak semuanya seperti Rasulullah, minimal kita punya 1 sifat Rasulullah SAW. Kalau kita di dunia punya sifat seperti Nabi Muhammad, 1 sifat kita punya apa? Di yaumil qiyamah, di alam akhirat, kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Yusaru man habbani kana mai di jannah. Barang siapa yang di dunia dia cinta Nabi, punya sifat seperti Rasulullah, insya Allah kita nanti di alam akhirat yaitu kumpul Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Warbatu min ahli jannah, itu apa, Bu? Ada 4 sifat, Bu. Ada bahan ini apa yang menjadi oleh-oleh, yaitu di malam maulud. Warbatun min ahli jannah, dan ada 4 sifat ini termasuk penghuni surga. Al-ula, pertama apa ya Rasulullah? Yang pertama adalah apa? Wajhun malikun, yaitu kebanyakan penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dia mempunyai sifat apa? Wajahnya itu apa? Suka senyum, Bu. Kamu ya? Wajhun malikun, apa itu? Wajahnya suka senyum. Bahasa Jawa itu apa itu? Wajah mesem, mesem. Itu wajah merengutan, apa berarti kalau wajah merengut apa, Bu? Dua, apa, Bu? Sumpah penggih. Kedua apa? Kedua kayak duwe. Betul, Bu? Waduh. Oh ya. Wajahnya Nabi apa? Malikun, wajah Nabi itu senyum. Kalau mama itu beda, mama. Kalau wajahnya merengut, apa tandanya, Bu? Apa lu? Wajahnya orang merengut, bahasa Jawa merengut, bahasa Bangile Pasuruan itu apa metotok? Ya, metotok itu, ya. Dia Pak Dito, metotok itu apa metotok? Gini. Metotok ya. Apa itu metotok? Yaitu apa? Wajahnya itu tak senyum. Ketika dia sumpah merengut wajahnya. Ketika dia tidak punya uang merengut ibu ya. Kalau ibu kalau dikasih belanja berapa, Bu? Berapa? Kalau ibu itu dikasih belanja sehari 300, alhamdulillah, ya Allah wajahnya senang ya. Kita jari ya.
Dan apa? Dan ketika dikasih apa belanja 100 apa bu? Merengut kah? Mesem kah bu? Apa pikir dulu ya? Itu apa? Kebanyakan apa wajahnya penusuknya itu apa? Wajahnya itu manihun. Apa wajah Nabi? Wajahnya itu senyum. Watabassumu itu sifat Rasulullah. Wal masuh waina'u yaitu apa? Yaitu wajahnya Rasulullah penghuni surga, itu wajahnya sering senyum. Ketika sampean bu, ketika para hadirin, ketika sampean dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, ketika sampean dikasih apa belanja oleh suaminya, dikasih banyak, alhamdulillah. Ketika sampean dikasih belanja, dikasih duit apa sedikit apa, alhamdulillah. Sampai yang terima, tapi jangan ngomel. Oh ya, kalau mak kalau sudah supek dewe nih dikasih belanja sedikit, ngomelnya itu 2 jam. Kalau bisa apa? Kalau bisa kita apa? Ketika kita dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, wahai bu, oh ini belanja saya kasih kepada pian. Kenapa? Pian terima pertama kali, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah bang, besoknya naik 300, kemudian besoknya 500, kemudian besoknya 1 juta, alhamdulillah. Nah itu apa? Yaitu wajahnya penghuni surga adalah apa? Wajahnya suka senyum bu. Hatinya itu enak dipandang, hatinya itu enak, senang, dia tidak galau. Karena apa? Karena kita punya sifat seperti Nabi Muhammad bu. Nah, ketika diuji Allah Ta'ala sabar, pengen dikasih rezeki yang banyak, alhamdulillah. Pengen dikasih rezeki yang sedikit, alhamdulillah ya Allah. Dan besoknya naik, ya Allah, banyak lagi ya Allah. Nah, alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, wajah-wajahnya orang-orang penghuni surga itu apa ya Rasulullah? Yaitu apa? Kebanyakan wajahnya penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah walisanun fasihun, yaitu apa? Bibirnya yaitu fasih. Bibirnya tidak pernah membentak, bibirnya tidak pernah, bahasa Jawa itu misuan, misuan, ya Pak ya, misuan. Apa wajahnya bibirnya? Yaitu apa kan Nabi? Walisanun fasihun. Apa kan Nabi? Yaitu apa? Sifatnya penghuni surga adalah lisannya sering berzikir kepada Allah Ta'ala dan berzikir kepada Rasulullah SAW. Min ya Rabbal. Itu apa? Bibirnya jangan selalu apa menghina orang. Jangan apa? Bibirnya mencaci. Yaitu ya. Apalagi apa? Apalagi kalau sudah marah ke suami, apa itu pasti bilangnya apa bu? Apa? Kalau bahasa Banjarnya itu kalau sudah apa istri marah pasti apa? Bungul ini. Bahasa Jawa, bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya? Apa bu? Bahasa Jawanya apa bu? Bahasa Jawa? Bu? Belum. Naudzubillah min. Apa siapa? Ciri-cirinya apa? Sifatnya penghuni surga apa? Lisannya sedikit kepada Allah Ta'ala, lisannya sedikit kepada Rasulullah SAW. Itu lisannya apa? Bibirnya sering memuji kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu adalah apa sifatnya? Yaitu penghuni surga. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Dia kata Nabi yang ketiga apa? As-sifatu min ahli jannah.
yaitu sifatnya kebanyakan penghuni surga, kata Rasulullah SAW, apa? Wa qalbun taqiyun, yaitu hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kebanyakan orang yang penghuni surga, apa? Hatinya selalu bertakwa kepada Allah taala. Contohnya apa? Contohnya apa? Hati takwa itu adalah hati yang cinta ilmu, Bu. Hati yang cinta ibadah. Hati yang cinta sholat. Hati yang cinta sedekah. Hati yang cinta orang-orang soleh, itu namanya hati yang bertakwa. Qalbun taqiyun. Kalau sudah hatinya bertakwa Allah Subhanahu wa taala, apa siapa? Pasti dia mau sholat 5 waktu. Kalau hatinya tidak bertakwa, gimana? Pasti hatinya itu berat untuk ibadah. Kalau sudah sholat duhur, males dia. Betul nggih? Kalau urusan sholat berat, kalau urusan dunia semangat, apalagi apa ibu-ibu, kalau urusan duit merah biru semangat tuh, semangat. Kalau urusan akhirat, ya Allah males. Karena apa? Karena hatinya tidak bertakwa. Naudzubillah min itu. Contohnya apa? Contohnya itu apa? Contohnya yang hatinya bertakwa itu apa? Hati yang cinta ibadah. Contohnya apa? Sapian subuh, Bu. Ya kalau bisa sapian sholat subuh. Apa? Suaminya sholat subuh. Apa? Istrinya sholat subuh. Kalau bisa anaknya umur SD 6 tahun diajarin sholat subuh. Kebanyakan saiki napa? Bapak endah sholat subuh, ibu endah sholat anak ibu, apa anak ibu? Anak endah sholat bapaknya kencing berdiri, anaknya kencing apa? Bapaknya kencing berdiri, anaknya kencing berlari, apa Bu ya? Kalau bisa apa? Kalau bisa apa? Bapaknya kencing berdiri, apa? Anaknya kencing jongkok. Iya. Kalau ibunya pakai kerudung, apa? Anaknya pakai kerudung, otomatis. Kalau ibunya pakai seksi, anaknya pakai yang seksi, otomatis tuh. Karena apa? Karena hatinya tidak bertakwa. Naudzubillah min. Nah, apa contohnya? Kan subuh. Kalau bisa bapaknya subuh dibangunin, ayo Pak, sholat Pak, pelan-pelan. Jangan disiram banyu, kalau bangunin apa suaminya subuhan disiram sama air, wah kelahi sampean, kelahi. Pak, sholat subuh Pak. Nah, apa sholat subuh? Nah, apa sholat subuh? Sekarang banyak apa? Banyak bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya SMA nggak sholat. Ya, SMP, SMA nggak sholat. Apa? Dosanya ditanggung oleh siapa? Bapaknya. Kalau bisa apa? Kalau bisa ibunya sholat, bapaknya sholat, anaknya ahli sholat. Bapaknya ibadah, ibunya ibadah, anaknya di mana? Di kafe. Anaknya mabuk. Naudzubillah min. Karena apa? Karena orang tuanya tidak qalbun taqiyun. Anaknya apa? Anaknya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya apa? Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Dan yang terakhir apa? Wasifatun min ahli jannah.
Yang keempat itu apa ya Rasulullah? Yang keempat sifat yaitu penghuni surga. Yang keempat adalah wa yadun sahiyun, yaitu apa? Sifatnya penghuni surga itu adalah orang tangannya suka dermawan, murah pemurah Pak. Katanya saya itu loman, nggih. Loman. Wa yadun sahiyun, kata Nabi apa? Ciri-cirinya penghuni surga adalah apa? Dia suka dermawan. Contohnya apa? Contohnya malam ini sampean. Nah, malam ini apa? Sampean itu punya harta untuk maulid Rasulullah. Dia punya tenaga untuk Nabi Muhammad. Dia punya rizki untuk Rasulullah. Itu namanya apa? Dia punya hati yang bersifat apa? Dermawan. Contohnya apa? Kalau sampian yaitu ada hal-hal untuk kebaikan, untuk maulud, untuk istighosah, untuk manakib, itu sami orang untuk kebaikan, yang jangan pikir-pikir yang panjang. Bingung gitu. Contohnya ada sumbangan, sumbangan maulud, mikir, penyumbangnya ini. Penyumbang 100 kali 50 kali 5.000 Pak. Berapa? Maka kita nyumbang maulud. Yang merah kayak yang biru kayak yang kecil kan? Hah? Kalau pian cita Nabi kita apa? Saya niat apa? Saya nyumbang untuk maulud 100.000 niat. Apa kata ulama? Siapa yang dia sodako 100 jika dia ta'ala apa 10.000 biar cuma punya rezeki untuk maulud 100.000 biar dikata Allah berapa? 100 apa juta Allah berlipat ganda. Karena apa? Karena dia punya harta untuk apa? Untuk kebaikan, untuk apa? Menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau orang engken gitu. Kalau orang pelit, kalau orang Jawa itu medit, abot. Kalau untuk kebaikan dia pura-pura gak dengar. Untuk acara kebaikan apa pura-pura gak tahu. Kalau untuk apa foya-foya, untuk apa healing ya, berani habis kita. Tetapi kalau untuk kebaikan berat. Karena apa? Karena hati kita, pikiran kita tidak punya sifat seperti Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu empat sifat ini apa? Orang yang di dunia kalau kepingin bahagia dan bahagia di alam akhirat, kita harus mempunyai apa? Empat sifat tadi. Insya Allah kita nanti di alam barzah, alam akhirat kita bisa ketemu sama Rasulullah dan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru. Alhamdulillah. Itu tadi saya lihat tadi, yaitu dari ketua yaitu Yasan, guru kita bersama Guru Johari Salim. Alhamdulillah tadi anak-anaknya nabom, guru ya, nabom. Abiatul Awam, Masya Allah. Ini adalah contoh para hadirin, Bu. Contoh, contoh aset anak-anak yang ketika umur 8 tahun, anak umur 5 tahun, anak umur SD, anak umur kelas 4, anaknya sudah bisa nadzom. Tauhid itu termasuk ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Kalau anak kita mulai pupuknya bagus, dia punya anak, dia taruh di madrasah, dia punya anak taruh di TPA, Bu. Apa? Ketika nanti ibu bapaknya meninggal dunia, apa? Anaknya mau ngajikan, mau ngaji, mengajikan. Contohnya apa? Ustaz apa? Contohnya saya pernah
ceramah di suatu kota. Pas saya ceramah, pas jam 1 malam itu ada orang meninggal dunia. Pas saya habis ceramah, saya mengelangi orang yang meninggal dunia. Itu si mayit apa bapaknya. Pas saya masuk di depan rumahnya, di gang rumahnya, itu saya dengar Bu apa suara ngaji. Suara ngaji. Baca ngaji, enak ngajinya. Saya masuk ke rumah, mau masuk ke rumah, sampai di depan rumah, sampai di depan si mayit, itu tidak ada yang ngaji. Tidak ada yang ngaji Bu. Bapak yang meninggal tidak ada yang ngaji satu malam, tidak ada yang ngaji. Terus apa? Ngajinya dikasih hati Bu. Hati-hati sampean nggih. Kalau anak sampean gak iso ngaji Bu, ya Allah mati sampean dapat di ngaji pakai HP itu namanya apa? Modern keterlaluan. Iya, betul enggak? Pas saya ini nyata Ustaz. Apa wakil? Pas saya masuk di sini kita doa, saya masuk di depan gang itu dengan ngaji Pak. Dan ngaji. Pas saya masuk di depan jenazah tidak ada yang ngaji Bu. Semuanya di depan, semuanya itu dudukan rokokan, tidak ada yang di depan. Kenapa? Dikasih HP. Bismillahirrahmanirrahim. HP. Seumpama itu HP-nya itu ada telepon, fotonya di HP-nya itu ada nada deringnya, dangdut. Gimana mayatnya? Bu, gimana Bu? Hah? Apa? Sedekah sendiri. Ini mayat Bu, mayat dikasih HP. HP itu boleh kita doa. HP itu apa? Untuk tambahan pas di jalan, buka Quran, tidak apa-apa kita. Tapi apa? Saya tentu kalau orang meninggal dunia tidak butuh HP. Orang meninggal dunia tidak butuh dunia, apa butuh? Anak yang soleh. Ingat nggih? Anak yang soleh. Ini contoh, ini si mayat cuma HP. Sumpama ini apa? HP-nya ada nada dering apa? Dangdut, gimana mayatnya? Aku kurang ajar ini. Ya, boleh. Kurang ajar nih. Apa? Kalau saya bisa ngomong, woi anakku, saya tidak butuh HP, saya tidak butuh ini, woi anakku. Apa saya butuh? Engkau mau ngaji di depan saya. Itu maunya si mayat, tapi apa? Mayat tidak bisa apa-apa sudah. Kenapa? Apa? Rohnya sudah diambil sama Allah. Tidak bisa sudah. Kenapa? Ini namanya contoh apa? Anak-anak yang apa? Soleh kah? Halo, para hadirin, sekarang banyak Bu, orang tua udah bisa ngaji. Kalau bisa anaknya pinter ngaji Bu. Kalau bisa bapaknya udah bisa ngaji, mamanya udah bisa ngaji. Ya, harus apa belajar. Kalau bisa anaknya ahli ngaji, anaknya ahli Quran, anaknya apa? Hafal itu, tahu tauhid. Tadi alhamdulillah. Tadi anak-anak tadi ya, alhamdulillah bisa baca Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Ini adalah contoh anak-anaknya Asep ini Bu. Asep penting ini contoh tadi. Apa? Ibunya, bapaknya meninggal dunia, anaknya tidak bisa ngaji. Naudzubillah min dzalik. Apa? Nanti di dalam akhirat anaknya nutut agama Allah. Ketika bapaknya mau ke surga, anaknya tidak punya apa ilmu agama, bapaknya di surga ditarik oleh anaknya kemana? Ke neraka Bu. Paham sampean? Kalau sampai mau surga, para hadirin apa? Kita ini bapak dan ibu, kita ini wajib ngasih ilmu agama kepada ahli warga kita Bu. Jangan dia setiap hari kasih harta, tapi wajib dikasih ilmu agama Bu. Ya paham atau sampean kasih dunia saja, tidak diajarkan agama, tidak ditaruh di madrasah, di ilmu agama, apa?
Ya ketika dia banyak harta warisan, yaitu kelahi masalah warisan Bu. Ya, sekarang banyak orang apa? Gara-gara warisan bunuh-bunuh, banyak kejadian. Gara-gara warisan pecah belah, gara-gara warisan apa daakur, gara-gara warisan sampai bunuh-bunuh. Kenapa? Karena dulu di dunia apa? Bapak ibunya ngasih dunia saja, tidak apa? Tidak dikasih ilmu agama. Nah, alhamdulillah apa sampai di kampung ini boleh. Saya pertama kali masuk di kampung sini Ustaz. Nah, kalau saya di Bandung sering sudah biasanya. Saya pertama kali masuk di sini. Tadi saya masuk sama Pak Asad tadi mengantar saya. Masuk subhanallah, masuk. Ya, sekarang masuk. Di sini ada majelis. Di sini ada yayasan. Di sini ada PPA. Di sini ada apa? Pendidikan ilmu agama. Mudah nanti apa beliau jadi mempunyai pondok pesantren yang besar. Amin ya rabbal. Tim syukur Bu, apa alhamdulillah kalau sudah anaknya soleh, ya pokoknya Bu, kalau sudah anak solehah itu pasti bapaknya ibunya senang. Sekarang banyak kejadian di TikTok ya, apa ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, ibunya ditempeleng sama anaknya, gara-gara minta HP tidak turuti, dibunuh. Ya, kejadian karena apa? Bukan salah anaknya, bukan salah ibunya, apa? Salah kedua orang tuanya, bapak ibunya, apa? Tidak dibawa anaknya ke orang-orang soleh. Bu, kalau sampean ada orang soleh, ya, ada pengajian, ajak anak sampean. Ajak itu sampean nak situ dikasih makanan enggak apa-apa. Jangan sampean ketika ada orkes dangdut, anak sampean umur 8 tahun diajak orkesan. Kalau di tempat saya di timur apa? Sonhorak. Sonhorak. Kalau di tempat saya Jawa Timur bagi masukan sonhorak haram khusus ya, itu lebih dari kita haram. Kalau sampai punya anak umur 4 SD, 5 SD, kalau ada orkes dangdut jangan dibawa lah. Karena apa? Karena kita sampai membawa anaknya lihat biduan. Anak sampean diajak lihat biduan. Umur berapa? 4 SD. Lama-lama apa? Lama-lama ngomong saya ibunya, Bu, saya kepingin pakaian seperti biduan. Nah, dia bilang kalau ada acara mulutan, acara agama, ajak anak kita. Untuk apa? Untuk ini adalah dasar apa? Untuk saham pupuk untuk apa? Menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat menurut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita punya anak, dijadikan anak yang soleha. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita punya anak, dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bisa ngaji, anak yang taat kepada orang tua. Mudah-mudahan kita yang punya anak, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang berguna bagi umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita punya dosa diampuni sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW, mudah-mudahan ya Rabb, berkat Rasulullah dosa kita yang banyak diampuni sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW kita di alam akhirat bisa tutup bersama Rasulullah, dan nanti di alam akhirat kita bisa tutup bersama orang soleh, dan nanti di alam akhirat kita bisa tutup bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW ya Rabb, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kota Palangkaraya makmur dan dikasih air Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita mencapai kita di mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khatimah. Bisuril Fatihah.